Shalom, jemaat sekalian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, dan kami bersyukur karena kami juga diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan agar kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan juga untuk melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas, penuh dengan kekurangan ini ya Tuhan. Pakai dia untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami, kepada umat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan buat kita sekalian dan saudara-saudari boleh memperhatikannya dari Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dari nas firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan pada saat ini, kita diberikan satu tema Bapak Ibu, yaitu perintah yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah atau seperti apakah perintah yang baru itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya perintah yang baru itu adalah perintah yang sebenarnya sudah lama ada, yang sebelumnya sudah pernah ada, seperti dikutip di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Bunyinya adalah satu, yaitu mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi perintah yang baru di sini adalah perintah yang lama,
tetapi harus terus baru di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba memperhatikan, mencari tahu di dalam Alkitab, maka bicara tentang kasih Bapak Ibu, kita bisa melihat, kita bisa menemukan setidaknya ada sekitar 108, sekitarnya ada sekitar 850-an bicara tentang kata kasih itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saling mengasihi ini harus selalu baru, harus selalu diingat, dan harus selalu menjadi perintah untuk dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku Kristen atau murid Kristus Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada beberapa alasan menurut saya setiap kita orang Kristen atau murid-murid Kristus harus saling mengasihi. Yang pertama, alasan yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah karena mengasihi itu adalah sebuah bukti. Bukti apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bukti bahwa hidup kita adalah hidup di dalam terang dan memiliki terang. Kalau kita berkata bahwa kita sudah berada di dalam terang Bapak Ibu, kita sudah menjadi orang Kristen atau menjadi murid Kristus Bapak Ibu, namun hidup di dalam sebuah kebencian, tidak pernah mau belajar untuk berproses kepada mengasihi dan mengampuni, maka kita sedang Bapak Ibu menipu diri kita sendiri. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita mungkin berkata bahwa kita punya kasih, kita memiliki kasih, tetapi sejatinya kita masih membenci orang lain. Di dalam hati kita masih ada dendam terhadap orang lain. Di dalam hati kita masih ada kebencian, dan kita tidak pernah mau berusaha untuk melepaskan secara pelan-pelan pengampunan kepada orang yang kita benci, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Sesungguhnya kita tidak sedang berada di dalam terang, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita sedang berada di dalam kegelapan. Seperti yang ditulis di dalam ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa sekalipun ia membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padanya, bahkan ia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Tetapi ia berkata, jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak ada faedahnya bagiku. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang boleh saja berbuat baik, boleh saja banyak memberi, tetapi sejauh ia tidak memiliki kasih yang menjadi dasar dari sebuah kebaikan, tidak memiliki kasih yang sejati yang menjadi dasar untuk membagi-bagikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu yang baik, ia tetap orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang berbuat baik Bapak Ibu belum tentu hidup dalam terang, tetapi orang yang hidup di dalam terang tidak mungkin tidak berbuat baik. Ketika setiap orang sungguh-sungguh ada di dalam terang, maka kegelapan tidak akan berhasil Bapak Ibu. Kegelapan tidak akan mendapatkan kemenangan atas terang Kristus. Sekali lagi saya ulang bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika setiap orang, atau lebih tepatnya ketika setiap murid-murid Kristus sungguh-sungguh ada di dalam terang Kristus, maka kegelapan itu tidak akan berhasil Bapak Ibu. Kegelapan tidak akan mendapatkan kemenangan atas terang Kristus. Yang kedua Bapak Ibu adalah bukti bahwa kita hanya benci kepada kebencian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu-satunya hal yang boleh kita benci kalau kita mau benci adalah kebencian itu sendiri. Dan orang yang hidup di dalam terang Bapak Ibu akan selalu benci kepada kebencian. Kalau Anda benci kepada diri Anda, maka bencilah kebencian yang ada di dalam diri Anda Bapak Ibu. Kalau Anda benci kepada orang yang memiliki kebencian, maka jangan orangnya yang dibenci, tetapi kebencian atau karakter kebencian yang ada di dalam diri orang itu yang harus kita benci. Ayat 11 katakan bahwa orang yang membenci saudaranya hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, ia dibutakan oleh kegelapan kebencian itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
orang yang mempertahankan kebencian di dalam dirinya akan terus membawa kebencian itu kemanapun ia pergi. Kalau Anda sedang benci kepada seseorang, Bapak Ibu, maka Anda akan menilai seluruh kehidupan orang itu secara buruk. Tidak peduli dia menampilkan sesuatu yang baik, tidak peduli dia mengerjakan sesuatu yang baik, tetapi karena di dalam hati Anda ada kebencian terhadap orang itu, maka dia tetap buruk di mata Anda. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Misalkan kalau kita sebagai anak Tuhan dan orang yang kita benci adalah sebagai pelayan Tuhan, maka ketika orang yang kita benci itu melakukan pelayanan dengan pembawaan yang benar, dengan pembawaan yang serius, tapi karena di dalam hati kita ada kebencian, maka kita akan berkata di dalam diri kita, itu pasti pencitraan, itu pasti cari muka. Tapi kalau kemudian dia melayani pada hari itu dengan cara yang kurang baik, maka kita juga berkata di dalam hati kita, pelayan macam apa itu? Kenapa tidak memberikan pelayanan yang terbaik? Tapi kalau dia kemudian juga mencoba berusaha untuk tidak terlalu baik atau juga tidak terlalu buruk, dia sedang berada di tengah-tengah, maka kita pun akan selalu berusaha memberikan penilaian yang buruk terhadap orang itu. Kenapa? Karena di dalam hati kita sudah tersimpan atau sudah tertanam yang namanya kebencian terhadap orang itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita untuk selalu menjadikan perintah yang dikatakan saling mengasihi ini sebagai sesuatu yang baru di dalam diri kita, sebagai sesuatu yang baru di dalam hati kita, untuk terus kita kerjakan, untuk terus kita ingat dan kita praktekkan di dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan mau setiap kita untuk saling mengasihi. Itu sebabnya Yesus pernah berkata di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat di dalam kitab Injil, Yesus berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan itu adalah perintah yang utama atau perintah yang terbesar. Dan perintah yang kedua yang tidak kalah penting dan yang tidak kalah besar adalah mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Martin Luther King dia pernah berkata begini, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya atau hanya terang yang bisa melakukan itu. Dan benci tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta atau hanya kasih yang bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengusir kegelapan di dalam dunia ini, maka kita harus memastikan bahwa kita melakukannya dengan membawa terang di tengah-tengah kegelapan itu. Kalau kita ingin mengusir kebencian, maka bukan dengan cara kita membenci Bapak Ibu, tetapi dikatakan dengan kita membawa kasih itu kepada orang yang sedang melakukan kebencian. Ini bukti yang pertama Bapak Ibu bahwa kita memiliki kasih, atau bukti bahwa kita hidup saling mengasihi. Yang kedua Bapak Ibu adalah mengasihi itu, maka kita mempermudah jalan bagi Injil. Sekali lagi, yang kedua saya sampaikan buat kita bahwa kalau kita mengasihi, maka kita dapat mempermudah jalan bagi Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab waktu kita memberitakan Injil bukan pertanyaan tentang bagaimana membuktikan keberadaan Yesus atau bagaimana supaya orang itu tahu tentang kebenaran Alkitab itu. Bukan Bapak Ibu, tetapi pertanyaan yang sulit yang sering kali dilontarkan kepada kita waktu kita menginjili adalah seperti ini. Ketika orang yang kita injili berkata kepada kita, bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Kristus kalau saya sudah berkali-kali disakiti? Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Kristus
kalau saya sudah berkali-kali dibohongi? Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Kristus kalau saya berkali-kali dikecewakan dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus. Saya kira kita setuju Bapak Ibu bahwa pertanyaan ini seringkali sulit untuk kita menjawab kepada orang yang mengajukan pertanyaan yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar cerita orang, Bapak Ibu. Dia awalnya adalah orang yang baru pertama-tama mulai membuka hati untuk ke gereja. Ketika dia diajak, dibawa untuk ke gereja, dia baru mulai membuka hati Bapak Ibu untuk mau datang ke gereja. Belum membuka hati untuk sungguh-sungguh mau mengenal siapa Yesus. Belum membuka hati untuk sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Sudah didahului dengan seorang rekan yang membawa dia ke gereja dengan mengecewakan hatinya, membawa kabur uang yang tidak sedikit Bapak Ibu, uang yang cukup banyak. Dan sejak saat itu dia kecewa kepada orang itu, dia kecewa kepada kekristenan, dia bahkan kecewa kepada orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, yang mengaku dirinya murid Kristus, yang memiliki kasih, yang hidup di dalam terang, tetapi orang yang sama melakukan penipuan, membawa kabur uangnya. Dan hari itu dia benci kepada kekristenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan waktu kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, maka kita mempermudah jalan bagi Injil. Tetapi waktu kita hanya sebagai casing saja Bapak Ibu, kita mengasihi, kita hanya sebagai casing saja, kita berkata kita hidup di dalam terang, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masih melakukan bisnis yang kurang berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan bisnis tipu sana tipu sini. Kita melakukan pelayanan-pelayanan yang hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Pelayanan-pelayanan yang ingin menunjukkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan sesungguhnya kita belum bisa membuka, belum bisa mempermudah Injil itu kepada orang lain. Justru Bapak Ibu, kehidupan kekristenan yang seperti ini justru mempersulit, menutup jalan bagi Injil itu untuk sampai kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan bersama-sama di dalam diri kita, di manakah posisi kita sejatinya. Di manakah diri kita yang sejatinya hari-hari ini. Sudah sejauh mana, sudah selama berapa lama kita mengikut Tuhan. Berapa lama kita menjadi orang Kristen dan kita sudah seberapa sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dalam kasih yang sejati, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita sedang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita masih berada di dalam kegelapan. Kita masih susah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya kembali baca firman Tuhan ini buat setiap kita. Dari ayat yang ke-10, dikatakan barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang yang ada di dalam terang, maka di dalam dia tidak ada penyesatan. Atau di dalam bahasa lainnya Bapak Ibu dikatakan, di dalam dia tidak ada batu sandungan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu hidup mengaku membawa salib di tubuhnya atau begitu banyak aksesoris tentang kekristenan, bukan cuma sekedar di tubuhnya juga, tetapi seringkali kita temukan di kendaraan. Orang-orang Kristen itu memasang tempelan atau stiker di mobilnya, Yohanes 3 ayat 16,
Matius 6 ayat 33, ada juga di situ gambar tentang salib. Tetapi Bapak Ibu, kita sering dan kita masih suka menemukan di jalan-jalan orang yang punya stiker yang seperti itu, Bapak Ibu, melakukan hal-hal yang kurang berkenan, Bapak Ibu, atau hal-hal yang kurang baik ketika terjadi sesuatu di jalan. Harusnya dia membawa terang sesuai dengan stiker yang ada atau tulisan-tulisan yang ada di kendaraannya. Tetapi justru dia menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 11 katakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dikatakan ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena apa? Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dengan kata lain, bahkan dikatakan kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena yang ada di dalam diri kita bukan kasih yang sejati, tetapi yang ada di dalam diri kita adalah kegelapan. Dan kegelapan itu yang membutakan mata setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita sampai pada jalan buntu di dunia modern ini, sehingga kita harus mengasihi musuh kita atau yang lain? Bapak Ibu, reaksi berantai kejahatan, kebencian yang kemudian dapat melahirkan kebencian, perang yang kemudian dapat menghasilkan lebih banyak perang, harus dihancurkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih. Harus dihancurkan, bukan dengan melakukan kebencian. Jika tidak, kita akan terjerumus ke dalam jurang kegelapan dan penghancuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kekristenan yang sejati, yang dapat merusak adalah ketika kita hanya memakai salib dan aksesoris yang lain sebagai lambang atau simbol bahwa kita orang Kristen, tetapi menghidupinya sungguh masih jauh. Maka biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita pada saat ini bahwa ada perintah yang baru, tapi yang juga sebenarnya lama, yaitu kita harus saling mengasihi. Kita harus terus hidup memperjuangkan yang namanya kasih di tengah-tengah dunia ini, agar kita boleh semakin memperlebar dan memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita, dan mari kita berdoa. Kalau kami masih sering kali kesulitan untuk mengasihi, kesulitan untuk mempraktekkan kasih yang sejati itu di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami berdoa agar kiranya Engkau mengampuni kami. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengasihi seturut dan sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Biarlah kami dapat membuktikan bahwa kami hidup di dalam terang, kami ada di dalam terang dengan cara kami mengasihi sesama kami. Ini firman yang telah hamba-Mu sampaikan, dan Tuhan tolong agar termeteraikan ke dalam hati setiap kami. Berkati firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.